بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kesehatan dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita bisa bermuajahah, duduk bersama untuk tafaqquh fid din, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang multazim kepada sunnahnya hingga akhir zaman. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, pagi hari ini adalah pengajian yang spesial. Tidak seperti biasanya, kita akan mengkaji masalah khusus yang berkaitan dengan kurban sebagai persiapan untuk menghadapi hari raya Idul Adha yang sebentar lagi akan kita songsong. Seperti yang ditegaskan oleh para ulama dan juga dijadikan bab oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Kita semua akan beramal nanti pada tanggal 10 Zulhijjah sampai 13 akhir dari hari tasyrik, yaitu dalam bentuk Idul Adha sekaligus penyembelih hewannya. Oleh karena itu, agar supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita awali dengan ilmu terlebih dahulu. Udhiyah atau yang akrab disebut oleh masyarakat kurban merupakan salah satu dari bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu ibadah tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan diterima dan dicatat sebagai amalun salih kecuali apabila terpenuhi dua syaratnya. Yang pertama, ikhlas, melakukan ibadah ini
melakukan penyembelihan hewan ini semata taqarruban ilallahi subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk pendekatan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ingin dipuji oleh masyarakat, barangkali sebagai orang yang dermawan karena sudah memberikan kambing atau sapi ke panitia. Tidak, semuanya semata imtithalan li amrillah, melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fasholli li rabbika wanhar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, nusukku, sembelihan hewanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ini namanya ikhlas. Syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menggariskan tuntunan-tuntunan bagi kita dalam melaksanakan udhiyah ini. Jika keduanya tidak terpenuhi atau hanya satu saja, maka udhiyah kita sia-sia. Sudah ikhlas tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak akan sampai dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga sudah sesuai sunnah tapi niatnya karena selain Allah subhanahu wa ta'ala, itu juga tidak akan sampai. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin menyatakan, Anda tidak bisa mewujudkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in melainkan kalau sudah terpenuhi dua syarat. Yang pertama al-ikhlas, yang kedua al-mutaba'ah. Pernyataan kita yang hampir berapa kali dalam sehari kita nyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah, minta tolong. Nah, ubudiyah tidak bisa diwujudkan melainkan dua syarat terpenuhi. Nah, bismillah, pagi hari ini kita akan memulai rangkaian ibadah udhiyah kita dengan belajar terlebih dahulu. Nanti tanggal 10 Zulhijjah kita akan melaksanakannya. Fikih udhiyah ini banyak saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya, yang diterbitkan oleh Wizarah Al-Awqaf Wasyu'un Al-Islamiyah jilid ke-5 ya. Secara ringkas saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint karena panjang sekali ya. Nanti ada permasalahan-permasalahan yang belum sempat tersinggung dalam PowerPoint ini bisa ditanyakan. Mulai sekarang mempersiapkan pertanyaan dengan ditulis ya. Ditulis saja, terus nanti disampaikan ke depan. Dan mungkin waktunya tidak mencukupi. Kayaknya mungkin kalau 4 jam pun nggak cukup. Masalahnya banyak sekali ya. Terutama nanti yang bakal jadi panitia ya. Ada masalah yang berulang-ulang tiap tahun dihadapi dan tidak terjawab ya. Baik, ikhwan sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita mulai dari istilah-istilah seputar kurban, istilah-istilah berkaitan ya. Ada 5 istilah yang perlu kita pahami ya. Tulisannya Arab, nanti saya sebut tulis pakai bahasa Indonesia ya. Maaf ya. Yang pertama al-kurban ya. Kita sebut kurban. Yang kedua al-udhiyah, udhiyah.
Yang ketiga al-hadyu. Al-hadyu. Yang keempat al-aqiqah. Dan yang kelima al-atirah. Kayaknya yang paling akrab dengan kita nomor 1 dan 4. Korban, akikoh. Wis pokoknya wis mudeng. Akikoh tahu? Tahu. Kalau apa? Kalau anak lahir. Kurban, ya Idul Adha. Udhiyah agak. Hadyun agak kurang tahu. Apalagi atirah. Baru dengar kayaknya al-atirah ya. Ini perlu kita definisikan supaya nanti ketika menggunakan istilah tepat. Jadi nanti besok saya tanggal 10 mau akikoh. Ya tergantung. Ya kalau memang hari ke-7 dari kelahirannya tanggal 10 Zulhijjah, ya bisa akikoh. Tapi jangan pengen double, akikoh dan udhiyah atau kurban. Pahalanya 2. Ya, sekalian sodakoh aja. Sodakoh, akikoh, udhiyah. Atau pas naik haji sekalian udhiyah, al-hadyu, akikoh, borongan, ya, 1 kambing karena anaknya putri. Baik, kita mulai dari yang pertama, kurban. Ya, kurban itu, ini kalimat yang paling umum. Definisinya adalah, saya bacakan Arabnya dulu, ma yataqarrabu bihil 'abdu ila rabbih sawa'un akana minadz dzabaih am min ghairiha. Kurban adalah sesuatu yang dijadikan sarana ibadah kepada Allah, baik itu sembelihan maupun lainnya. Sesuatu yang dijadikan sarana untuk beribadah kepada Allah oleh seorang hamba, baik itu sembelihan maupun lainnya. Di sini saya garis bawahi, ada kata dabaih, sembelihan, ada kata ghairuha, selain sembelihan. Ketika diniatkan untuk beribadah kepada Allah, maka istilahnya kurban. Nyembelih sapi, kurban. Nyembelih kambing, kurban. Nyembelih ayam, kurban. Nyembelih burung puyuh, kurban. Burung doro, kurban. Karena semuanya sembelihan. Masak gudangan untuk ibadah kurban. Apa arti kurban? Pendekatan diri kepada Allah, dari kalimat qaruba, dekat. Berarti kalimat ini terlalu umum kalau kita gunakan untuk hewan yang disembelih pada tanggal 10 sampai tanggal 13. Karena itu khusus kambing, sapi, dan unta saja. Dan hanya dilaksanakan pada tanggal tertentu, 10, 11, 12, 13. Kalau kurban tidak terikat waktu. Sekarang kita boleh berkurban motong bebek 100. Untuk apa? Makan jamaah pengajian Ahad pagi. Itu kurban. Pahala ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya umum. Boleh memang kambing yang disembelih pada tanggal 10, 11, 12 atau 13 itu disebut kurban. Dengan kalimat umum. Tapi orang masak gudangan, masak soto, terus dihidangkan dalam rangka ibadah, sedekah, itu juga disebut kurban. Jadi umum sekali kalimat kurban. Dah terlanjur akrab. Ya, maka saya kasih judul ya pengajian pagi hari ini dengan fikih udhiyah. Bukan fikih kurban. Ya, supaya lebih khusus. Kemudian yang kedua, udhiyah. Ma yudzakka taqarruban ila Allah Ta'ala fi ayyamin nahri bi syara'itin makhsusah. Bi syara'ita makhsusah.
Udhiyah adalah hewan yang disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah pada hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat tertentu. Hewan yang disembelih dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari penyembelihan dengan syarat-syarat tertentu. Yang dimaksud hari-hari penyembelihan adalah tanggal 10, 11, 12, 13. Disebutnya ayyamun nahar. Bisyara'itin maksusah, pakai syarat-syarat tertentu. Nanti akan saya sampaikan. Umur kambing, umur sapi, umur unta, ada syarat. Bagi mudhohinya yang akan berkurbannya juga ada syarat. Bagi kambingnya, sapinya, ada syarat-syarat tertentu, sifat-sifatnya. Tapi kalau kurban tidak pakai syarat. Syaratnya ikhlas dan ngikuti tuntunan saja. Jadi nanti kalau kurban nyembelih kambing kupingnya buntung boleh. Kalau udhiyah tidak boleh. Kalau udhiyah tidak boleh. Kalau kurban nggak ada syarat. Asal disembelih dengan baca basmalah, menyebut nama Allah, diniatkan ikhlas karena Allah, kemudian disedekahkan, bikin gulai, bikin sate, walaupun kupingnya buntung tidak apa-apa. Asal jangan makan kuping aja karena nggak ada kupingnya. Dagingnya yang dimakan, hatinya yang dimakan. Tapi kalau kita ingin berudhiyah bawa kambing buntung kupingnya, berarti cacat tidak memenuhi syarat. Ini udhiyah. Maka hewan-hewan yang disembelih oleh kaum muslimin di berbagai penjuru dunia pada tanggal 10, 11, 12, 13 dalam rangka beribadah kepada Allah dan memperhatikan syarat-syarat tertentu, itu namanya udhiyah. Ketiga, al-hadyu. Al-hadyu ma yudhakka minal an'am fil haram fi ayyamin nahar litamattu'in aw qiranin aw tarki wajibin min wajibatin nusuk aw fi'li mahdhurin min mahdhuratin nusuk. Al-hadyu adalah hewan yang disembelih di tanah suci di hari-hari penyembelihan. Hewan yang disembelih di tanah suci. Di sana di Muzdalifah nanti. Dalam hari-hari penyembelihan sama tanggal 10, 11, 12, 13 untuk haji tamattu atau haji qiran. Dari sini langsung kita bisa membedakan antara udhiyah dan al-hadyu. Sama-sama hewan, hewannya juga sama, kambing, sapi atau unta, harinya sama 10, 11, 12, 13. Tapi kalau udhiyah bukan untuk jamaah haji. Kalau al-hadyu untuk jamaah haji dengan haji tamattu, haji qiran. Karena haji ada 3, tamattu, qiran dan ifrad. Untuk yang melaksanakan haji tamattu dan qiran itu wajib menyembelih hewan yang disebut al-hadyu. Tanggal berapa? 10, 11, 12 atau 13. Atau karena meninggalkan kewajiban manasik. Kalau tidak melempar jumroh harus nyembelih hewan. Kalau tidak mabit di Muzdalifah denda, harus nyembelih hewan yang disebut al-hadyu. Jangan disebut udhiyah. Jadi berarti al-hadyu khusus jamaah haji. Yang keempat, al-aqiqah. Ini sudah tahu semua. Aqiqah adalah hewan yang disembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah atas anugerah anak. Hewannya khusus. Beda dengan udhiyah, beda dengan al-hadyu. Aqiqah hanya bentuknya kambing.
atau domba. Nggak boleh akikoh bebek, walaupun 100 ekor. Nggak boleh. Sama, udhiyah juga nggak boleh bebek. Oh, kalau bebeknya senilai 1 kambing gimana Ustaz? Nggak boleh, bukan masalahnya bukan nilai, tapi hewannya memang. Nah, jadi jelas ya, dari 2, 3, dan 4 ini udah jelas. Udhiyah dan al-hadyu hewannya sama, harinya sama, niatnya beda. Yang satu niat tamattu, berarti haji, hewan yang disertakan dalam haji. Udhiyah bukan. Kemudian akikah, hewannya hanya kambing, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat lahirnya anak. Laki-laki 2 ekor, perempuan 1 ekor. Ada bedanya di situ. Tapi kalau udhiyah, ibu-ibu 1 kambing, bapak-bapak juga 1 kambing. Bapak laki kok 1 kambing? Ini bukan akikah, Bu. Udhiyah, jadi sama. Ya. Ibu juga kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 gitu. Begitu sama, laki-laki juga begitu. Dan yang terakhir al-atirah. Ya. Ini al-atirah adalah dhabihatun kana ahlul jahiliyati yadbahunaha fil ashril awal min Rajab li alihatihim. Atirah adalah sembelihan atau hewan yang disembelih oleh orang jahiliyah pada tanggal 1 sampai 10 Rajab untuk tuhan-tuhan mereka. Orang Jawa bilang sajen. Namanya atirah. Biasa orang-orang jahiliyah dulu menyembelih hewan pada tanggal 1 sampai tanggal 10 Rajab, peruntukan untuk berhala mereka. Nah, sekarang kalau di Indonesia ada hewan yang disembelih bebas, nggak pada bulan Rajab, kemudian disajikan ke batu. Kayak yang ada di Telogo. Ya, saya pernah ke Telogo, itu ada rumah kecil gitu ya, kayak musola. Saya kirain kan mau sholat, kirain musola. Pas dibuka, ada batunya, ada ayamnya. Nah, ini apa namanya? Kalau dinamakan atirah bukan bulan Rajab. Akan hari Kamis, bulan Syawal, ada bulan Sya'ban, ada bulan Rajab, macam-macam. Pokoknya pengen nyembelih hewan kemudian disajikan ke Tuhan batu yang ada di Telogo. Atirah ini sembelihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini perbuatan syirik, memperuntukkan sembelihan selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, berarti dari 5 ini semuanya sembelihan, kecuali kurban, sembelihan, dan yang lainnya. Maka saya akan menggunakan kalimat yang lebih tepat, walaupun tidak apa-apa menyebutnya kurban. Ya, sekali saya sebut kalimat kurban supaya akrab. Nah, sekarang kita lebih mengakrabkan diri dengan kalimat istilah yang lebih tepat, udhiyah. Nanti Bapak bikin spanduknya panitia udhiyah. Nanti masyarakat tanya, apa tuh Mas udhiyah itu? Jelaskan. Besok pasang lagi udhiyah, apa tuh Mas udhiyah? Insya Allah lama-lama akrab, karena kurban juga bahasa Arab, dan di sini orang Jawa. Tapi kenapa kok paham kurban? Karena sudah terbiasa. Sholat bahasa Arab, kok tahu? Ya karena biasa ucapkan, nggak sembahyang. Tapi orang yang masih awam banget masih menggunakan kalimat sembahyang. Nah, aku mau sembahyang lu, jangan sembahyang Pak, sholat aja. Kalau sembahyang ini orang Buddha juga sembahyang, Hindu juga sembahyang. Tapi kalau sholat khusus Muslim, ya, menggunakan kalimat itu. Jadi ada kalimat-kalimat yang harus kita biasakan dan kita akrabkan. Ya. Tuhan ganti. Ya. Kalau ada kata ilah ya ilah, ada Rob ya Rob, Rabbul Alamin. Insya Allah itu Allah, orang paham lama-lama nanti. Rabbul Alamin, Allah itu Rob semesta alam. Ya. Kita biasakan menggunakan kalimat-kalimat istilah-istilah Quran, istilah-istilah sunnah tanpa menerjemahkan.
Karena ketika diterjemahkan nanti maknanya akan sempit. Ibadah diartikan menyembah, jadi sempit. Iya karena budu. Nah, iya karena budu. Hanya kepada engkau kami menyembah. Jadi sempit. Tapi kalau beribadah, berkurban itu masuk dalam ayat ini. Sedekah ini masuk dalam ayat ini. Infak masuk dalam ayat ini. Sholat masuk, saum masuk, haji masuk, zakat masuk. Karena itu bentuk-bentuk ibadah. Tapi kalau cuma menyembah, orang memahami menyembah itu biasanya sujud. Berarti sedekah nggak masuk, sempit gitu loh. Baik, itu istilah-istilah seputar kurban atau yang berkaitan dengan kurban. Saya akan menggunakan dari sekarang istilah udhiyah karena sudah saya terangkan. Masyru'iyah udhiyah, ya, disyariatkannya udhiyah. Ya, sepakat, ya. Para ulama sepakat bahwasanya udhiyah itu disyariatkan. Artinya ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Cuma hukumnya yang masih diperselisihkan oleh kalangan ahli fikih. Nah, intinya terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Ya. Saya memilih pendapat wajib, sebagaimana yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dikuatkan pendapat ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka udhiyah hukumnya wajib bagi setiap muslim yang sudah balik, berakal dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakannya. Kemampuan di sini terutama dana. Maka nanti ada syaratnya, yaitu al-ghina, mampu. Ketika seorang sudah mampu dan dia seorang muslim, sudah mencapai umur balik, maka menurut Imam Abu Hanifah, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Laits, dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka wajib ikut menyembelih hewan pada hari-hari ini. Ya. Begitu yang ditegaskan oleh Syekh Wahid Abdul Salam dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan 50 kesalahan dalam berhari raya. Ya. Dalil-dalilnya, pertama surat Kautsar, fasli li rabbika, maka salatlah kamu dan sembelihlah hewan sembelihan. Salah satu tafsirannya adalah sholli sholatal id wan haril budna. Salatlah kamu salat id, kemudian sembelihlah unta. Nah, dipahami dari fi'il amrnya. Ada kata wan haril budan, sembelihlah unta. Wal aslu fil amri lil wujub. Asal dalam sebuah perintah itu memberikan makna wajib, kecuali ada yang memalingkan ke makna lain. Yang kedua, hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini dzabahahuma biyadihi wa samma wa kabbar. Nabi sallallahu alaihi wasallam berudhiyah dengan 2 ekor domba yang gemuk-gemuk, berdaging dan bertanduk. Jadi Rasulullah berudhiyah menggunakan kambing gagah. Itu yang afdol. Pilih, berarti mahal. Kalau kampung kayak gini harganya berapa, Pak? Gemuk, bertanduk 2 juta lebih ya. Itu ya, saya punya uangnya 800 ya, nggak apa-apa. Kambing yang tanduknya kecil. Tapi jangan yang kerempeng, karena yang mau dikorbankan bukan tulang. Pripun toh, Pak? Mau korban tulang apa daging toh? Pilih yang gemuk ya, atau yang berdaging. Dalil ketiga, Rasulullah SAW bersabda
dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Hakim dan disahihkan oleh Hakim dan disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi. Beliau bersabda, "Man kana lahu sa'tun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Ya. Tolong ditulis artinya ya, saya enggak tulis artinya. Barang siapa yang mempunyai kemampuan untuk berudhiyah, lalu dia tidak melaksanakannya, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Maknanya jangan ikut sholat dengan saya. Ini kata Rasulullah. Kaum muslimin yang punya kemampuan untuk berkurban, untuk berudhiyah, terus tidak melaksanakan, jangan ikut sholat id sama saya. Nah, ini banyak sekali nih yang mampu nih kaum muslimin. Subhanallah, kalau seandainya kaum muslimin ini sadar semua tentang hadis ini, bahwasanya udhiyah itu wajib bagi yang punya kemampuan dana. Setelah dia seorang muslim balik dan berakal, paling tidak dalam 4 hari kaum muslimin kenyang. Yang gak pernah sempat nyate jadinya nyate semua. Gak sempat makan tengkleng, nengkleng semua. Gak sempat makan gule, ngegule semua. Jadi sisi sosialnya tinggi sekali ini udhiyah ini. Seperti zakat. Seperti zakat. Jadi nampak banget sisi sosialnya. Untuk sarana merekatkan ukhuwah, sekaligus sarana dakwah. Maka nanti kalau seandainya kaum muslimin sudah tercukupi semua, tidak mengapa diberikan kepada non muslim sebagai dakwah dan takliful qulub, melunakkan hati. Tapi kaum muslimin biar kenyang dulu. Kaum muslimin belum ada yang gak kebagian, malah non muslim yang dikasih. Kasihan non muslimin, pentingkan saudara kita terlebih dahulu. Zakat juga begitu. Kaum muslimin fuqara masakin dari muslim penuhi dulu, cukupi dulu. Turah. Jadikan sarana dakwah. Ya, begitu. Nah ini yang dijadikan landasan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Abu Hanifah, Al-Laits dan ulama-ulama lain. Kemudian pensyariatannya terjadi pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun disyariatkannya sholat Idul Fitri dan Idul Adha serta zakat mal. Tahun kedua Hijriah, berarti setelah 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru ada pensyariatan ini. Nah, dari pendapat wajib itu, maka ada syarat-syarat wajibnya udhiyah. Kapan seseorang wajib udhiyah? Syaratnya berikut ini. Pertama, al-Islam. Dia harus seorang muslim. Kalau muslim wajib ikut udhiyah. Maka orang kafir tidak diwajibkan untuk udhiyah dan juga tidak disunnahkan. Kenapa? Karena udhiyah tadi saya sampaikan merupakan bentuk ibadah, dan ibadahnya orang kafir tidak diterima. Orang kafir berudhiyah sapi 40 ekor, enggak sampai. Kenapa? Karena hatinya belum bertauhid. Hatinya belum menyatakan syahadat. Jadi sebelum beramal soleh, tauhid terlebih dahulu. Saya ibaratkan sebelum kita membangun atap rumah dengan genteng keramik, usuknya kayu jati, dindingnya beton yang kuat, harus bikin cakar ayam dulu. Karena kalau enggak bakal roboh. Apalagi ada puting beliung. Begitu juga pertahanan kita ini harus punya pondasi kuat, yaitu akidah, tauhid, baru amal soleh. Zakatnya, saumnya, udhiyahnya, infaknya, menolong anak yatim, menolong orang miskin, menolong janda, semuanya akan menjadi amal soleh karena sudah didasari la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kedua, iqamah, bermukim. Maka udhiyah tidak wajib bagi orang yang sedang musafir.
Tapi jangan menghindar dari udhiyah lho Pak. Ya kalau gitu saya mau pergi supaya nggak kena kewajiban. Nah, Allah tahu ya. Kayak ada orang yang nakal zakat, dia sudah punya kambing 40 ekor kan kena satu. Caranya apa? Satunya diparonkan ke temannya. Kamu pelihara ini kambing saya, nanti anaknya kita paruan ya. Jadi 39 nggak kena zakat. Pinter dia, cerdas. Tapi dikaplok malaikat nanti itu. Itu namanya membeling gitu ya. Membeling gitu ya. Udah 40 kurangi 1. Nanti ketika sudah sampai nisabnya lagi kurangi 1 lagi. Malah saya sodakohkan aja lah. Ya, itu niatnya sudah lain. Niat sodakohnya menghindar dari zakat. Atau mungkin kan nakalnya itu ada temennya punya 30 ya, dia punya 40. Nah, supaya nggak kena, gabungkan yuk. Digabungkan, jadi nggak kena dua-duanya. Ini juga nakal. Jadi syarat ini jangan dimanfaatkan. Ini merupakan keringanan. Jadi tidak ada beban bagi seorang yang sedang melakukan safar, ada keperluan dan sebagainya, mikir-mikir udhiyah. Walaupun dia tetap berudhiyah boleh, tapi tidak wajib. Oh, saya kirimkan uangnya saja karena saya lagi ngurus bisnis saya di luar kota. Kirim uang 1 juta, itu udhiyah saya. Nggak apa-apa. Cuma tidak wajib lagi sesuai dengan pendapat yang tadi yang kita pilih. Ketiga, al-ghina, mampu. Nah, untuk mampu ini enggak ada definisinya dalam hadis. Seperti definisi miskin, definisi fakir. Itu enggak ada. Rasulullah enggak pernah mendefinisikan miskin adalah, fakir adalah. Nah, maka para ulama yang mendefinisikan. Nah, di sini ada 2 definisi menurut Hanafiyah dan menurut ulama Syafi'iyah. Saya memilih yang ulama Syafi'iyah nanti. Karena kalau memilih pendapat ulama Hanafiyah enggak ada yang udhiyah nanti. Ukuran mampu menurut ulama Hanafiyah adalah 200 dirham atau 20 dinar. Itu senilai 85 gram emas murni. Berapa juta, Pak? Kalau 1 gram 300.000 dikalikan 85. Udah 25 juta ya. 25 jutaan. Coba. Dia punya uang turah 25 juta baru wajib. Kalau punya uang 15 juta menurut ulama Hanafiyah enggak wajib. Wah, padahal 15 juta tuh banyak banget. Kebutuhannya sudah tercukupi, anaknya sudah cukup, istrinya sudah cukup, makannya sudah cukup. Dia sudah beli daging untuk makan keluarganya, masih turah di kantongnya 15 juta. Mah kurban karena belum wajib menurut ulama Hanafiyah. Nah, kadang-kadang orang memanfaatkan pendapat madhab yang cocok dengan selera. Jangan gitu, ibadah tuh ya jangan milih-milih madhab ya, yang lebih jaga-jaga ya. Maka kalau menurut ulama Syafi'iyah ukurannya adalah apabila kebutuhan pokok sudah terpenuhi dan tidak punya hutang, lalu tersisa harta seharga 1 udhiyah, wajib. Anak sehat, istri sehat, SPP sudah dibayar, kebutuhan pokok sudah beli semua, genteng bocor sudah dibetulin, keran patah sudah beli, semua kebutuhan pokok, hutang bebas, masih ada uang udhiyah. Kalau seandainya kaum muslimin mengambil pendapat ulama Syafi'iyah dalam mendefinisikan mampu, insya Allah kambing banyak, sapi banyak. Kalau ditanya satu persatu, Pak, uang turahnya sampai 5 juta enggak di tabungan? Insya Allah ada itu 5 juta. Dari sekian banyak kaum muslimin itu 5 juta itu ada.
turahannya. Oh ini untuk jaga-jaga Bapak. Kalau diudhiyahkan Allah tambah. 5 juta bisa jadi 10 juta. Ya, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dengan cara diudhiyahkan uang ini, Allah akan tambah. Harus yakin itu. La yang kusumalun min sedekah. Kata Rasulullah, harta itu tidak akan berkurang karena sedekahkan. Memang kurang secara lahiriah. Uang 100.000 dimasukkan ke kotak infak 10.000, ya sisa 90. Gimana tuh Ustaz? Nggak berkurang? Ya, itu maknawi. Ya, dari 90 yang tadinya 100 itu akan Allah lipat gandakan. Bisa jadi rezekinya bulan depan lebih ya, dari yang didapat bulan ini. Ya. Ini kemudian syarat keempat dan kelima. Ini juga masih ada perbedaan pendapat, yaitu al-bulugh wal aql, sudah balik dan sudah berakal. Ini syarat Imam Muhammad Asy-Syaibani dan Imam Zufar. Sementara Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf tidak mensyaratkannya. Nah, dari persyaratan ini yang masih diperselisihkan muncul masalah. Bolehkah seorang ayah berudhiyah untuk anaknya yang belum balik? Untuk anaknya yang belum balik. Ada orang-orang kaya itu banyak. Wah, aku tahun ini udhiyah untuk anakku yang baru lahir. Kalau kembali kepada pendapat Abu Hanifah tidak mensyaratkan, berarti boleh. Tapi kalau menurut Imam Muhammad Asy-Syaibani dan Imam Zufar tidak boleh. Berikan kepada yang sudah balik. Karena pada hakikatnya anak kecil itu belum kena beban hukum. Sholat belum wajib, zakat belum wajib, walaupun kaya. Ada anak kecil bos jemani gitu, ya enggak wajib zakat. Anak umur 10 tahun tapi uangnya miliaran karena dia sukses bisnis kembangnya, tidak wajib zakat karena belum memenuhi persyaratan balik. Ya. Tapi bolehkah? Ya kembali, ya boleh saja. Tapi belum wajib. Oh ini datang ke panitia, Pak, ini udhiyah anak saya kelas 2 SD. Boleh. Wajibkah? Belum. Ya. Kita berbicara syarat wajib. Berarti ketika belum terpenuhi syaratnya tidak wajib. Bukan berarti kalau tidak wajib tidak boleh. Ya. Tidak wajib tuh dia ketika tidak menjalankan tidak dosa. Ketika menjalankan ya boleh. Alhamdulillah anak kecil banyak banget pada nyerahkan kambing. Alhamdulillah kenyang masyarakat itu. Nanti ketika dia sudah balik wajib untuk berudhiyah. Kalau jatuh miskin tidak wajib. Wah kayanya ketika kecil, ketika sudah gede enggak kaya. Bisa jadi begitu. Anak yatim kaya ada. Jadi menyantuni anak yatim tuh pilih-pilih, Pak. Ada anak yatim kaya raya. Kenapa? Dia dikasih warisan oleh ayahnya yang meninggal yang cukup. Ini namanya yatim kaya. Kok disantuni? Santuninya bukan uang, ya, kasih sayang, ya. Kasih sayang. Kasih sayang itu tidak mesti harta, karena hartanya udah cukup. Jangan dimanfaatkan hartanya, dikelola dengan baik untuk kemaslahatan anak yatim ini, walinya, gitu. Ya, kemudian syarat sahnya udhiyah. Kalau tadi syarat wajib, sekarang syarat sah. Ada syurutul wujub, ada syurutus syihah. Syarat sah berarti kalau tidak terpenuhi udhiyah tersebut tidak sampai kepada Allah, tidak sah. Yang pertama, hewan udhiyah harus al-an'am, yaitu unta, sapi atau kerbau. Kerbau masuk jenis sapi.
Tapi kayaknya di Solo nggak dibolehkan. Kenapa Pak? Oh, kualat. Kalau di Kudus sapi yang nggak boleh. Maka soto Kudus itu kerbau. Piye nih yang enak di Karangpandan. Karangpandan masuk Solo ya. Masuk Solo Raya. Dan kambing atau domba ini disebutnya al-an'am. Al-an'am artinya hewan ternak. Tapi hewan ternak yang dimaksud adalah khusus. Seperti zakat, ada zakatul an'am. Ya, zakatul an'am itu hanya kambing, unta dan sapi. Kalau kita ternak ayam, tidak dizakati ayamnya, tapi hasil penjualannya yang dizakati. Ternak burung puyuh, bukan burung puyuh kalau sampai 1000 ekor zakatnya 100 gitu, nggak ada. Tapi hasil penjualan burung puyuhnya. Zakat telur nggak ada. Tapi kalau jualan telur kemudian menghasilkan uang sampai nilai 85 gram baru kena zakat. Wortel, kentang nggak dizakati. Tapi kalau jualan kentang hasilnya dizakati begitu. Ya. Ini harus an'am. Kedua, memenuhi syarat umur. Ya, untuk unta 5 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Untuk kambing atau domba 1 tahun. Orang Jawa bilang poel. Iya Pak, sudah poel gitu ya. Itu sudah memenuhi syarat untuk diudhiyahkan. Kalau saya ini nggak tahu Pak, kalau ditanya Ustadz itu kambing umurnya berapa tahun, jangan tanya saya. Sudah memenuhi persyaratan enggak? Ya jangan tanya saya kalau urusan kambing. Tanya tukang ngangon kambing. Nanti tanya, Pak kalau yang segini ini berapa umurnya? Paham ya? Insya Allah paham ya. Dia profesornya itu masalahnya. Tanduknya semana dan sebagainya bukan ukuran ya. Maka ketika seseorang menyerahkan kambing untuk udhiyah di bawah umur 1 tahun, atau unta di bawah 5 tahun, sapi di bawah 2 tahun, tidak sah. Maka berubah sembelihan ini menjadi sedekah. Tetap berpahala, tapi bukan pahala udhiyah, pahala sedekah. Karena sedekah boleh pakai kambing muda atau berubah jadi sate kambing muda gitu loh. Enak. Sate kambing muda tuh enak, empuk gitu loh. Tapi kalau untuk udhiyah ya paling enggak umur ini gitu loh. Umur ini.